Shalom. Selamat pagi semuanya. Semangat pagi. Semangat pagi. Iya, puji Tuhan. Saya mau tanya sebelum saya menyampaikan sedikit apa yang saya dapat dari Tuhan. Sebelum doa ini tadi, siapa yang sudah doa pagi pribadi di kamar? Saya nggak tanya lama sebentarnya loh ya. Lah kok cuma sedikit yang doa pagi sebelum doa sama-sama di sini. Bapak Ibu Saudara, usahakan ya. Kalau kita kan setiap pagi ada Zoom, tapi usahakan setiap hari kita punya jam doa pribadi pagi hari, ketemu sama Tuhan dulu ya, sebelum ketemu yang lainnya. Ada istilah gini, berbicaralah dengan Tuhan sebelum kamu berbicara dengan orang lain. Ketemulah dengan Tuhan sebelum kamu ketemu orang lain. Saya belajar itu dari almarhum ibu saya. Bisa tanya Yuda, itu adik saya. Ada yang tahu itu adik saya? Jadi almarhum ibu saya itu pagi dini hari di atas jam 12, pokoknya sudah selesai jam 12, sekitar jam 1, jam 2. Ibu saya itu selalu bangun pagi, kemudian berdoa, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, baru setelah itu menerangkan setiap pokok-pokok doa. Dan itu saya tiru, saya teladani. Dan benar, Bapak Ibu Saudara, kalau kita memulai semuanya sebelum ketemu siapapun, kita ketemu sama Tuhan, kita ngobrol sama Tuhan dulu. Istilahnya kalau kita anak-anak muda nih, siapa yang sudah punya pacar, pasti nggak ada yang ngaku. Kalau melek, biar begitu buka HP ada WA, pagi sayang, seneng nggak? Seneng nggak Mas Hari? Pagi sayang, seneng pasti. Pasti senang. Pak Erick itu beberapa hari terakhir ini, saya nyindir langsung. Beberapa hari terakhir ini tidak mengucapkan pagi sayang, biasanya pagi sayang, terus apalagi terus dicium. Enak banget, senang banget. Tapi bagi yang punya pasangan ya, suami atau istri. Nah itu. Nah terus lagi, saya mau tanya, siapa yang tadi begitu buka mata bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan? Loh kok cuma Mbak Matius yang bilang terima kasih Tuhan? Ya, terima kasih Mbak Retno sudah digodok nih banyu, dicepake singkong goreng, wah enak banget. Saya itu tadi nginceng sopo toh. Pagi tadi saya sudah bangun jam 3, saya doa. Ada yang gitu. Sebelah saya ini bapak-bapak ya. Kalau enggak Mas Toto, Mas Romi, Om Kim. Saya udah mulai dengar suara. Terus di sebelah saya, di kamar saya sudah mulai ribut. Ada sing cerita, sing apa wes? Wah iki mbok. Terus habis itu ada yang mulai batuk-batuk tapi di luar. Tak ini Mbak Retno. Habis itu rame banget. Cari lili. Anak sapa mbuh jare Mbak Retno. Anak sapa ta mbuh? Lah sing duwe anake lali kok. Apalagi ditanya saya ya enggak tahu. Mbuh. Bapak Ibu Saudara, saya punya kebiasaan pada saat sebelum saya mulai memuji menyembah, saya selalu mengucapkan terima kasih Tuhan. Saya sampai semua. Coba sekarang kita sama-sama ngomong sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tapi senyum, jangan diputrut. Yuk kita sama-sama ngomong sama Tuhan. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan. Setiap pagi usahakan itu kepada Tuhan. Sebagai apa? Itu kekasih kita. Tuhan itu kekasih kita. Jadi senyum, jangan Tuhan, hari ini aku yang bayar cicilan. Dan
sediain ya, malah ngancam Tuhan pagi-pagi. Banyak setoran, malah ngancam Tuhan. Tapi kita coba setiap bangun pagi ya, jadi biar jadi kebiasaan kita ya, jadi sebuah habit. Setiap pagi ngomong gini, Tuhan terima kasih, Engkau sangat baik. Aku sudah bangun loh Tuhan pagi ini. Mulai setelah itu puji Tuhan, menyembah Tuhan. Lakukan itu, lakukan itu. Terus jangan kemudian langsung mikir Tuhan, langsung berdoa Tuhan hari ini aku harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Jangan. Tapi agungkan Tuhan. Raja Daud. Ayo kita buka sama-sama di dalam Mazmur 90 ayat 14. Mazmur 90 ayat 14. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Pengen kenyang dengan kasih setia Tuhan? Sampaikan kasih kita sama Tuhan lebih dulu. Tuhan itu sudah jagain kita loh Bapak Ibu Saudara. Pernah Bapak Ibu Saudara dengar ada orang tidur malam, pagi nggak bangun bablas? Pernah dengar kan? Tidur, pada saat dibangunkan nggak bangun. Saudara kekasih kita Mbah Mulkako, enak banget tidur terus bablas malah ketemu Tuhan. Bablas wes. Tapi kalau kita masih bisa membuka mata kita, kita masih bisa bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, thank you Tuhan, sambil kita tersenyum. Saya itu kalau saya bangun kesiangan terus sembahyang ke susu, Bapak Ibu Saudara, sepanjang hari itu rasanya nggak ada damai sejahtera, benar, dan tidak ada berkat Tuhan. Kita nggak dikenyangkan sama Tuhan. Karena apa? Kita nggak nyapa Tuhan kok. Kita langsung sibuk dengan apa saja yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau istilah saya, jangan ya Dek, jangan ya Pak, jangan ya Bu. Yuk kita sama-sama datang sama Tuhan dulu. Kita mengucap syukur sama Tuhan dulu. Oh rasa mikir utang sik, rasa mikir gawean kantor sik, mungkin sudah deadline. Tapi ayo kita sama-sama datang sama Tuhan. Saya tuh ngerasa kayak sebuah kepuasan kalau pagi hari itu saya ngomong, selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan buat semua yang sudah Tuhan berikan. Termasuk pagi hari ini saya bisa bangun. Waktu saya kena sakit, waktu kena COVID di rumah sakit, kan itu hawanya mencekam banget, mencekam sekali. Dan sebentar dengar sana meninggal, terus sirine ambulan, mungkin Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga sirine ambulan itu nggak henti-hentinya. Di situ semua orang setiap pagi bangun, banyak orang yang bilang terima kasih sama Tuhan. Mergopo, apalagi yang kena COVID. Puji Tuhan, aku sih melek. Puji Tuhan, tanya Mbak Ani itu, melek gitu. Bangun ya pagi. Puji Tuhan, aku masih bisa bangun. Itu banyak sekali orang yang bilang terima kasih sama Tuhan. Banyak sekali. Tapi kalau sudah mulai santai, tidak ada masalah, nggak sakit, bangun mencolot langsung, waduh jam ini. Tapi coba kalau kita suka ngobrol sama Tuhan, saya kadang-kadang bilang sama Tuhan, kalau saya butuh sesuatu yang memang saya harus doakan tengah malam, saya kan ngomong sama Tuhan, dan bangunin ya jam sekian.
bangun pagi itu abot, terutama buat anak-anak muda, apalagi pas liburan. Betul nggak? Betul. Yang ditolong enggak? Betul nggak, Jis? Betul. Dia itu selalu bilang, Mama, aku kan libur. Awang orang libur, witangine awan kok, apa meneh libur? Apalagi kalau kerjanya sampai malam, tidurnya pagi, bangunnya sore. Wes, mbuh kuwi. Tidur lagi, bangun lagi. Ayo, kita sama-sama memulai sebuah habit ya. Hari-hari ini, besok pagi, langsung begitu mata terbuka, ayo kita sama-sama ngomong sama Tuhan. Makasih Tuhan, tapi aja jekutruk. Makasih Tuhan, aku sudah bangun Tuhan. Aku kan yang sampah laporan karo bos. Siap, saya sudah laksanakan, saya jaga pabriknya. Sekarang saya pulang. Enggak seperti itu. Ayo sambil tersenyum. Coba senyum sama kanan kirinya. Sikatan toh. Sikatan nganggo kopi. Odole nganggo jaluk. Ora aku apa jenenge? Bohong. Yes. Senyum dong sama kiri kanan. Senyum. Selamat pagi. Iya, pagi bro. Pagi bro. Dia luar biasa kalau bisa bangun jam segini. Jam segini biasanya Ocha baru tidur. Luar biasa. Kalau pulangnya sih kadang-kadang masih sudah dari tadi. Ayo kita sama-sama belajar seperti itu, Bapak Saudara. Setelah kita memuji memuliakan Tuhan, kita memberkati Tuhan dengan pujian penyembahan kita, ganti kita memberkati diri kita sendiri. Mau? Piye Bu Rina caranya memberkati diri kita sendiri? Ucapkan yang positif. Jangan, aduh Tuhan, awakku loro kabeh Tuhan. Yang sudah sepuh, Sekarang dirubah ya. Terima kasih Tuhan, mulai berkati diri sendiri. Aku orang yang berbahagia. Aku orang yang diberkati Tuhan. Jangan bilang semoga ya. Kita nggak boleh ngomong semoga. Semoga itu berarti tidak pasti. Ya. Hah? Oh iya, oh sebuah aku plan orang plan. Ada bener Mas. Ini sekarang plan dan plan. Aduh, dua kali. Jadi caranya gitu Bapak Ibu Saudara. Setelah kita memuji Tuhan, gak usah, kalau saya loh ya, saya pribadi ya, saya tidak pernah ngomong Tuhan aku ini, butuh ini. Enggak. Saya ubah pola pikir saya mulai belajar bersyukur sama Tuhan, dan saya katakan setiap pagi, terima kasih Tuhan, aku orang yang diberkati Tuhan, aku berkelimpahan, aku jadi berkat, aku kaya raya, aku beruntung, aku berhasil, aku berkemenangan, aku sehat. Selalu ucapan itu dalam kehidupan kita. Karena apa? Itu membentuk atmosfer kita. Apa yang aku kerjakan berhasil, diberkati Tuhan. Lalu setelah semuanya kita sampaikan untuk diri kita sendiri, kita mulai ngomong, aku jadi berkat. Amin. Karena apa? Kalau kita sudah diberkati di PDW, itu seperti laut mati itu. Tuhan berkati, Tuhan kasih berkat, kasih berkat, tapi kita gak pernah jadi berkat bagi orang lain. Kita gak pernah bermanfaat buat orang lain. Hidup kita seperti laut mati. Laut mati itu dari berbagai sungai masuknya ke laut mati. Tapi karena laut mati itu tidak menyalurkan ke yang lain, akhirnya apa? Yang ada kematian. Mati berkatnya, mati kesehatannya, mati kebahagiaannya. Nah kalau kepengen kita hidup
hidup dalam berkelimpahan. Kelimpahan itu apa saja? Banyak loh. Bukan hanya harta benda, bukan hanya keuangan, kelimpahan kesehatan, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita. Itu kita perlukan. Betul? Jadi kalau pagi, ayo kita belajar berdoa, mengucap syukur, menyampaikan terima kasih sama Tuhan, memberkati diri sendiri, dan kita mau jadi berkat bagi orang lain. Setelah itu baca firman. Nah, baca firman terserah lah mau di depan atau di belakang setelah doa, monggo. Kalau saya ngantuk banget, saya biasanya baca firman dulu. Setelah saya baca firman, saya mulai posting-posting ibu-ibu WBS yang biasanya saya setiap pagi kirim-kirim postingan-postingan gitu ya. Saya kirim postingan kata-kata motivasi, saya motivasi. Ayo ngomong dulu sama Tuhan. Saya kapan hari sempat posting di WBS, berbicara lebih banyak kepada Tuhan daripada kepada manusia. Karena apa? Kepada manusia itu hanya memberikan telinga untuk mendengar. Tetapi Tuhan selain memberikan telinga untuk mendengar, Dia juga memberikan solusi buat kita. Dia memberi pertolongan buat kita. Amin. Jadi ayo kita mulai belajar ngomong sama Tuhan. Ngomonglah sama Tuhan. Tuhan itu gak pernah bosen dengar suara kita. Sekalipun ya, kayak saya gini nih bangun tidur suaranya gerok. Alah, suaranya gerok. Wes rasa ngomong. Suaramu, kamu itu bagus kalau ngomong suara, tapi lebih bagus lagi kalau kamu diam. Tuhan gak akan ngomong kayak gitu, Bapak Ibu Saudara. Sak gerok-geroknya suara kita, Tuhan itu masih mau dengar. Dan Dia suka sekali kalau pagi hari kita nyapa Dia. Seperti Daud dikatakan di sana lagi. Seperti Raja Daud. Terus disapa susu segar. Tolong Mas Romi baca Mazmur 59 ayat 16 terjemahan baru, saya akan baca nanti bahasa Indonesia. 59 ayat 16. Mazmur 59 ayat 16. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu, pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Iya, saya akan baca di terjemahan yang lain. Tetapi aku menyanyi tentang kekuatanmu, setiap pagi aku menyanyi dengan nyaring tentang kasih dan kesetiaanmu, sebab engkaulah tempat pengungsianku, tempat aku berlindung di waktu susah. Tuhan itu perlindungan kita. Olehnya, ayo bangun pagi jangan golek kopi sih. Sopo yang mau tenang itu golek kopi. Wis nyekel gelas plastik dewe-dewe wis gawe kopi. Saya bilang sama Pak, wah wis do gawe kopi, jam 6 wis do ngopi. Jam tuwek iya. Jam tuwek golek kopi, golek cemilan. Ayo kita datang sama Tuhan dulu yuk. Kita nyapa Tuhan dulu yuk. Kita senyum dulu sama Tuhan. Kalau Tuhan disenangkan, Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan menjaga kita. Olehnya, ayo jadikan itu sebuah kebiasaan. Kalau bisa bangun pagi, kalau saya itu punya prinsip gini, saya tidak akan mau keduluan yang sana daripada saya. Jadi sebelum sana azan, saya harus sudah bangun. Saya nyapa Tuhan saya dulu. Antara jam 2 jam 3 pagi, sapa Tuhan dulu. Baru setelah itu Bapak Ibu Saudara mau tidur lagi, monggo lah kalau nggak ada kerjaan kayak saya ya gitu. Begitu sana sudah mulai bunga-bunga, saya sudah selesai. Kita rebut dulu berkat itu dari Tuhan. Jangan keduluan. Mereka bunga-bunga itu kan apa? Minta berkat, minta rezeki dari Tuhan. Nah jangan sampai kita keduluan mereka. Ayo bangun lebih pagi, rebut dulu, minta dulu dari Tuhan. Nah, saya dulu biasanya saya buka pintu atau jendela, saya ngadep sama langit, saya bilang, Tuhan, Engkau yang ada di tahtamu di langit, aku saat ini aku minta berkat. Dulu saya minta,
Aku minta berkat-Mu dalam nama Yesus, berkat turun. Aku terima. Sekarang saya ganti. Saya bilang sama Tuhan, aku bersyukur karena hari ini aku sudah terima berkat Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan. Jadi sekalipun kita belum lihat, tapi kalau kita sudah yakin berkat itu sudah ada di tangan kita, itu jadi. Pak Aib itu kadang keluar. Saya dulu waktu masih bangun rumah, saya nggak punya uang Bapak Ibu Saudara. Saya setiap pagi tengah malam, sekitar jam 2, jam 1, saya buka pintu karena kamar kami itu di depan, terus teras pagar. Saya keluar, lah pintu kamar saya kan sempat kami ngontrak ya 2 bulan. Buka pintu itu mulai kriet, tonggone tangi. Saya keluar, saya doa, saya nunjuk rumah saya, rumahku jadi keuangan cukup, bahkan berkelimpahan dalam nama Tuhan Yesus. Saya itu diinceng loh tiap pagi itu, mak kriet, suaranya bianter banget karena hal-hal dia tetap muni, mak kriet. Yang di depan ya nggak apa-apa, saya nunjuk-nunjuk gini, saya ngomong sama langit, curahkan berkat-Mu dalam nama Yesus, terbuka tingkap-tingkap langit dalam nama Yesus. Saya gitu. Orang kan ngopo, esok-esok dudang-duding, nggak peduli. Saya ngomong sama Tuhan saya kok. Jadi, ayo siapa yang punya pergumulan keluar. Pagi melek, jam 2, jam 3 bangun, sapa kekasihmu. Ucapkan syukur dan percayai setiap apa yang engkau butuhkan hari ini sudah kita terima, sudah kau terima. Maka Tuhanmu akan memelihara hidupmu, akan menjawab setiap doamu. Ingat pesannya Bapak Gembala berapa tahun yang lalu sebelum COVID, kita perkatakan firman, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia menyegarkan jiwaku. Ayat pasal 9 Mazmur 23, Mazmur 91 dikatakan gimana di sana? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Kalau saya ganti, aku yang duduk, aku yang bermalam. Saya firman Tuhan kalau itu katakan dia, mereka, tapi kalau bukan Tuhan ya, itu huruf kecil. Saya selalu katakan aku, supaya apa? Itu menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Amin. Siapa yang sampai saat ini masih memperkatakan Mazmur 23 dan 91? Mbak Asri, Mas Yepi, Mbak Rati, Mas Romi, Bu Sarmini. Ada lagi? Siapa berikan Yoka? 23 saja, Mbak Dwi. Siapa mana? Berikan siapa? Siapa kayak gak ketok? Oh, Mbak Retno. Terus siapa mana? Oh, Bella. Siapa kuising gak ketok tangan ini? Cilik. Dian. Yang lain gimana? Yuk kita mulai lagi. Mau terima berkat Tuhan? Perkatakan firman, dekat sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan, berkati diri sendiri, minta sama Tuhan bermanfaat bagi orang lain. Amin.